Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat apapun yang Allah titipkan kepada kita, khususnya nikmat umur. Alhamdulillah kita diberi umur sampai sore hari ini, bekal ibadah kita insya Allah. Yang kedua, sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan capek untuk sholawat, karena itu kebaikan untuk kita. Allah, malaikat pun bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita orang-orang beriman juga dipanggil untuk banyak sholawat. Maka hari-hari kita diliputi oleh sholawat insya Allah. Yang berikutnya diucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh yang terlibat dalam acara ini, Bu Ketua Pengajian, Bu Imron secara khusus yang menghubungi saya 1,5 bulan yang lalu. Jadi saya dihubungi beliau 1,5 bulan yang lalu. Dan saya juga baru tahu hari ini bahwa ternyata beliau ngunduh dalam rangka minta doa panjenengan semua untuk Walimatus Safar. Insya Allah tanggal 21 hendak melaksanakan umroh, insya Allah. Saya juga baru saja diberitahu tadi. Jadi kalau boleh diberi judul hari ini kita kira-kira tentang umroh. Saya mulai dengan apa yang dibaca panjenengan tadi. Sebelum masuk ke yang jenengan baca tadi, surah Al-Baqarah 183. Dimulai itu dalam satu lembar yang sama, mulai dari 182. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Baru masuknya jangan baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan seterusnya yang jenengan baca barusan. Saya ambil bagian tengahnya, yaitu kita disuruh puasa kemudian disuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini terkait dengan apa yang hendak dilakukan oleh Bu Imron dan Pak Imron besok? Kan disebut di dalam Quran surah Al-Baqarah lompat. Tadi 183, sekarang ke 197. Allah berfirman, jangan boleh nanti catat nih di catatan panjenengan, Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ternyata Bapak Ibu, ibu-ibu sedaya, saya biasa ngajar bapak-bapak, jadi kadang-kadang bapak-bapak disebut. Ternyata sebaik-baik bekal untuk tindak ke rumahnya Allah adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
Dan inilah yang menjadi ukuran ibu-ibu sedoyo, jenengan akan dinilai baik atau buruk di sisi Allah. Ya derajat takwa ini, bukan kedudukan kita, bukan kekayaan kita, bukan anak kita berapa, siapa di antara kita yang paling bertakwa. Maka Masya Allah, sekali lagi hari ini jenengan diminta doanya. Dan di antara waktu terbaik untuk berdoa adalah ketika duduk di majelis seperti ini. Jenengan berdoa, ya Allah, dengan ikhlas, mudah-mudahan Pak Imron, Bu Imron di sepanjang perjalanannya dimudahkan, dapat yang mabruroh, kembali dalam keadaan kebaikan dan mendapatkan keseluruhan kebaikan. Dikatakan tadi, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman faradu fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ada 3 yang disebut. Kita kalau berangkat yang namanya umroh itu disarati, pokoknya di sana nggak boleh jidal. Jidal apa jidal? Bertengkar. Eyel-eyelan. Masuk kamar mandi rebutan, aku disik, aku jorok-jorokan tiba, malah repot. Jadi dilarang rafat itu kalimat yang kotor. Fusuk, fusuk itu adalah perbuatan fasik. Maka pastikan jenengan berdoa itu, ya Allah, mohon kepadamu agar beliau berdoa yang tindak dapat betul poinnya. Lantas buat kita yang ditinggal seperti ini apa manfaatnya, ibu-ibu sedoyo? Di antara rukun khutbah Jumat, saya beritahukan ke jenengan ini, meskipun jenengan ibu-ibu, adalah mendoakan seluruh kaum muslimin di khutbah yang kedua. Tidaklah khutbah Jumat akan sah kecuali ada doa itu. Apa doanya? Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, dan seterusnya. Itu doa untuk siapa? Untuk seluruh kaum muslimin di dunia raya nih. Asal muslim, dia kena doa itu, hidup ataupun mati. Apa maksud pesan saya? Jenengan hari ini dimintai doa oleh tetangga panjenengan. Kalau seluruh dunia saja wajiblah buat kita mendoakan, apalagi ada tetangga yang minta doa. Didoakan buatan? Didoakan. Kalau jenengan nandur doa sekarang, jenengan nanti didoakan. Saya termasuk punya schedule untuk mendoakan jamaah saya yang sudah meninggal. Saya ngisi pengajian seperti ini tuh ada di masjid yang sudah 7 tahun rutin, pekanan per minggu. Di situ saya sudah melihat banyak yang sudah diambil, sudah sedo. Mungkin jenengan tepang Pak Gofar nih Pak, Bu, Ketua PHBI Taman Tirto Selatan, di Gunung Sempu, perumahan Gunung Sempu. Beliau juga sudah wafat. Masya Allah, saya dekat dengan beliau. Kita di keluarga punya waktu untuk jamaah yang sudah meninggal, kita doakan satu persatu. Kemarin terakhir namanya Pak Mario, Masya Allah, kalau datang pagi itu duduk di sebelah sana pakai sajadah. Ternyata naik motor, diliwati sama mobil, kaget jatuh, kena batu, meninggal. Sehat kondisinya, subhanallah. Maka sekali lagi saya ingatkan, kalau panjenengan dimintai satu hal yang istimewa ini, dimintai doa itu istimewa, luar biasa. Doakan dengan tulus hati yang paling dalam. Mudah-mudahan berkebaikan seluruhnya. Mohon maaf ibu-ibu, saya juga baru diberitahu tadi. Jadi saya nggak dikasih judul. Pengajiannya tentang apa? Baru dapat barusan ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, kita yang ditinggal, ibu-ibu saya sebutkan, tolong ini diingat-ingat. Ini kajian kedua saya. Nanti saya rekam ini, insya Allah nanti saya share hasil rekamannya. Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau ana ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard. Kata Allah, andai saja penduduk sebuah negeri itu bisa jadi sebuah rumah tangga, RT, RW, atau kecamatan, Kapanewon oleh Jogja nih, atau kabupaten, atau sebuah negara, amanu wattaqu, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakah. Allah menjanjikan akan diturunkan barokah. Apa barokah? Kasratul khair. Para ulama menyebut maksud barokah adalah banyaknya kebaikan. Jadi kalau jenengan beriman dan bertakwa, otomatis akan diberikan barokah.
yaitu banyaknya kebaikan. Yang punya anak yuk delalai soleh, soleha. Usaha yuk lancar. Punya tetangga yuk dilalai baik, nggak ceriwis. Ini ibu-ibu, betapa beruntungnya kalau jenengan punya tetangga baik. Masya Allah. Rasulullah tuh sampai berdoa ibu-ibu, ya Allah, saya berlindung kepada engkau dari tetanggaku. Dulu saya mikir, ini doa kok begini amat. Rasulullah kok berdoa begitu? Memang tetangga kena apa? Ternyata ada tetangganya Rasulullah yang jahat banget. Subhanallah. Maka berdoa, ya Allah, saya mau mendapat perlindungan dari tetangga. Nah, untuk mendapatkan tetangga baik harus barokah lingkungannya. Apa syaratnya? Walau ana ahlal qura amanu wa taqwa la fatahna alaihim barokah minas sama'i wal ard. Dari langit dan dari bumi. Bayangkan. Sayangnya walakin kadzabu. Tetapi kebanyakan orang itu mendustakan. Kemudian Allah siksa hasil dari perbuatannya. Subhanallah. Maka harapan kita ngaji seperti ini tuh betul-betul mendatangkan barokah. Apa doa saya di jalan, di masjid tadi, di mobil tadi? Saya katakan, ya Allah, mohon kedatangan kami sekeluarga ini menjadi barokah buat yang datang, menjadi barokah buat yang didatangi, menjadi barokah buat masjidnya, dan untuk lingkungannya. Itu doa kami seperti itu. Jadi setiap kali saya berangkat ngisi pengajian, kira-kira begitu doanya. Ibu-ibu sedoyo, tentu waktu 45 menit sangat pendek untuk mendapatkan ilmu yang luas. Karena sekali lagi, saya tuh kajian pekanan. Jarang sekali saya kajian yang lompat-lompat. Kenapa? Ketidakberhasilan di Indonesia ibu-ibu ngaji itu karena nggak terstruktur. Ini sekali lagi saya sampaikan. Seharusnya ngaji itu pakai silabus. Contoh. Tentang babus sholat. Tadi saya mendengarkan jenengan semua baca Al-Fatihah, Masya Allah. Itu diantara rukun dari sholat kita. Kita belajar sholat, ada 5 hal yang kita pelajari ibu-ibu. Ternyata yang seperti ini banyak yang dokter pun belum ngerti. Saya katakan kenapa? Peserta kajian saya banyak yang dekat dengan saya. Masya Allah. Beliau mengatakan, iya Ustadz, saya dokter di satu bidang, tapi sungguh di ilmu agama saya TK. Buktinya apa? Ketika beliau saya sampaikan tentang tahsin Al-Fatihah saja sebagai rukun sholat. Ingat kita belajar sholat ada belajar apa? Syarat, ada belajar rukun, ada belajar wajib, ada belajar sunnah, dan belajar yang makruh di dalam sholat. Di mazhab Syafi'i yang wajib digabung menjadi sunnah. Secara umum dibagi 5 ini. Berarti kita sudah sholat 50 tahun, pastilah harus bisa mengurai ini. Apa toh syarat wajib sholat? Apa toh syarat sah sholat? Ini kalau jenengan belajarnya nggak urut, mustahil ngerti ibu-ibu. Jangan-jangan jenengan kalau saya tanya sekarang, sebutkan ibu-ibu syarat sahnya sholat 5. 1, 2, 3. Jangan-jangan jenengan belum hafal. Banyak yang belum hafal. Yang demikian tuh masalah ibu-ibu. Itu buah dari ngaji yang lompat-lompat terus. Satu kajian ganti materi, terus kapan dapat ilmu ibu-ibu? Kalau kajian lompat-lompat fungsinya cuma satu, memotivasi saja. Kebetulan saya juga dulu belajar tentang hal seperti itu. Tapi kemudian sejauh pengalaman saya, ingat ibu-ibu, saya pribadi itu latar belakangnya teknik kimia. Saya dulu belajar di teknik kimia UGM. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Saya menyimpulkan buah dari pembelajaran yang menghasilkan sesuatu seperti yang saya sampaikan pada panjenengan hari ini karena tersilabus. Ada urutan-urutan pembelajaran. Syarat sudah. Apa definisi syarat ibu-ibu? Syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat, tetap ada di sepanjang sholat. Kalau tidak ada, sengaja atau tidak sengaja, batal. Ada yang bisa ngulangi nggak? Ada yang bisa ngulangi nggak? Syarat sholat adalah, sekali lagi saya ulang, segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat, tetap ada ketika sholat. Kalau tidak ada, sengaja atau tidak sengaja, batal. Contoh wudhu. Harus ada sebelum sholat nggak? Iya. Harus tetap ada sepanjang sholat nggak? Iya. Jadi dengan rakaat ketiga, batal buatan? Batal. Itu namanya syarat sholat. Ada 8. Syarat sah 5, syarat wajib 3.
Masing-masing ini harus diurai ibu-ibu. Kapan kita berhadas kecil? Ada 8 lagi di situ disebutkan. Buang air kecil, keluar dari 2 lubang, kubul sama dubur. Orang bertanya, Ustadz, kalau keluarnya dari dubur emas, batal enggak? Tetap batal. Tetap batal. Itu by definisi harus diterangkan satu-satu. Ini kajian yang saya bawakan di banyak tempat seperti ini modelnya. Maka sekali lagi ini hanya prolog saja dengan jenengan. Maunya dengan siapapun silahkan. Jenengan buatlah kajian yang tersilabus. Ada urutan-urutannya. Sehingga nanti 1 tahun, oh sudah selesai kitab sholat. Jangan setahun ngaji opo, lob embuh lali ya kurang ngerti. Ini repot. Maka ngaji bareng saya semuanya pegang buku dan pegang seperti TPQ itu. Masing-masing punya catatan. Kenapa? Yang seperti itu akan bisa jenengan bawa pulang dan ditularkan ke putra putri panjenengan seterusnya. Kemudian sekarang rukun sholat. Segala sesuatu yang harus ada di dalam sholat dan tetap ada di masing-masing rukun itu, kalau ditinggal sengaja atau tidak sengaja batal. Sengaja, tidak sengaja batal. Contoh, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang mana, Bu? Ucapannya atau angkat tangannya? Ucapan dan angkat tangannya. Takbiratul ihram adalah rukun qauliyah. Angkat tangannya hukumnya sunnah. Ucapan takbiratul ihram ada ucapannya Allahu Akbar. Itu rukun. Nek ana wong Allahu Akbar menawa kok sah mboten? Sah, karena ini sunnah. Jadi jangan ribut kalau ada orang, kowe kurang angkat tangan. Ya kan? Ini penting ibu-ibu. Rukun qauliyah dalam sholat itu hanya ada 5. Hanya ada 5. Ya. Jadi kalau orang belajar benar itu simpel sholat itu sebenarnya. Sekarang saya tanyakan jenengan. Jangan-jangan jenengan belum tahu. Kalau belum tahu wajib belajar ini jenengan. Buka kitab sholat lagi. Apa arti ihram? Takbiratul ihram. Apa arti ihram? Ada yang tahu ibu-ibu? Ihram artinya yang mengharamkan. Baju ihram, setelah pakai baju ihram sudah haram ini itu, ya enggak? Yang sudah pernah ke sana. Ya. Takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan. Maksudnya bagaimana, Ustadz? Mengharamkan berarti yang menjadikan tadinya boleh, sekarang sudah enggak boleh. Begitu Allahu Akbar, jenengan masih boleh ngobrol enggak dengan tetangga? Enggak boleh. Sebelumnya boleh enggak? Boleh. Bunyi mau masak nopon jenengan? Boleh sebelum sholat. Begitu Allahu Akbar jenengan. Piye Bu wis madang urung? Batal mboten? Batal. Itulah mengapa takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan. Begitu jenengan takbiratul ihram, yo wis cuma mikir ke Allah saja, ra mikir pemean, rasa mikir pemean. Rasa mikir warna-warna. Walaupun kadang-kadang hadir itu, tapi kita betul-betul konsentrasi. Ada ruang antara takbiratul ihram sampai salam, jenengan menghadap Allah. Itu by definisi sholat itu begitu. Kalau jenengan paham seperti ini, demi Allah ibu, jenengan akan khusyuk di dalam sholat. Karena jenengan diminta hanya dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau takbiratul ihram adalah yang mengharamkan, wa tahliluha, yang menghalalkannya kembali apa? Taslim, salam pertama. Jadi yang rukun salam pertama. Salam kedua sunnah, assalamualaikum, liwat jenengan tersisa. Paham nggih? Paham nggih ibu nggih? Nah ini. Sekarang definisinya adalah ditinggal sengaja atau tidak sengaja batal. Jenengan tidak sengaja lupa takbiratul ihram, batal mboten? Contoh, jenengan datang imam sudah ruku, jenengan langsung ruku, salatnya sah mboten? Langsung ruku jenengan sah mboten? Tidak sah, karena tidak takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ada atau tidak ada? Tidak ada. Sengaja atau tidak sengaja ya jenengan lali tetap batal. Paham? Penting nggak belajar seperti ini? Penting ibu-ibu. Ini yang dokter banyak yang belum ngerti, subhanallah Bapak Ibu. Ibu-ibu sedoyo.
Kebanyakan peserta kajian saya bapak-bapak, jadi semuanya bapak-bapak terus. Saya kajian sore seperti ini masih relatif longgar waktunya, makanya begitu dihubungi bisa. Kalau jenengan menghubungi saya pagi pada maghrib susah, waktunya hampir penuh. Yang masih ada sore-sore begini nih, alhamdulillah. Ketemu ibu-ibu, alhamdulillah. Kemudian sekarang wajib. Wajib adalah segala sesuatu yang harus ada di dalam sholat dan tetap ada di masing-masing wajib itu. Kalau ditinggal sengaja batal, kalau ditinggal tidak sengaja sujud sahwi. Beda nggak dengan rukun tadi? Beda. Contoh ucapan Sami Allahu liman hamidah. Kalau jenengan sholat munfarid, sholat sendirian, bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya Sami Allahu liman hamidah, ibu-ibu? Apa artinya? Kalau belum ngerti jenengan wajib belajar lagi nih. Di antara upaya mendapatkan sholat khusyuk, ibu-ibu paham yang diucapkan. Jadi kan orang berdoa, amin, amin. Itu nggak apa orang ngerti. Ini masalah. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Itu artinya itu. Bayangin. Maksud mendengar, Sami Allah, mendengar. Itu maksudnya apa? Mendengar dan mengabulkan apa yang diminta hambanya itu. Setelah kita berdiri, Rabbana walakal hamd. Gini bang, nanti redaksi berikutnya macam-macam. Ada yang mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amaksita min syai'im ba'du ahlas sana'i wal majdi la ma'ni alima dan seterusnya itu. Ada 8-9 pilihan. Ketika kita iktidal, yang jenengan hafal berapa? Padahal sunahnya diganti-ganti itu. Apalagi mung Rabbana walakal hamd. Padahal bacaan ruku ada berapa, bacaan sujud ada berapa, itu sunahnya diputer. Oh, asar saya pakai ini, maghrib pakai ini, begitu ibu-ibu. Kalau jenengan lupa mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika munfarid, maka jenengan sujud sahwi. Ini hukumnya wajib. Paham ibu-ibu? Sekarang sunnah. Kalau sunnah dikerjakan tentu saja berpahala. Ketinggalan jenengan boten batal. Contohnya tadi lupa angkat tangan. Itu jenengan boten batal. Mengetahui seperti ini menjadi memudahkan jikalau ada soal. Contoh, jenengan 2 rakaat, harusnya tahiyat awal, jebul bablas rakaat ketiga. Jenengan lupa. Apa yang harus jenengan lakukan? Kenapa sujud sahwi alasannya? Karena lupa yang wajib. Kalau jenengan lupa yang rukun, batal diulangi sholatnya. Lupa membaca Al-Fatihah, diulang bukan sholatnya? Diulang. Karena apa? Rukun. Tadi saya dengar panjenengan maos Al-Fatihah, alhamdulillah, sudah bagus. Sementara di luar sana masih banyak orang yang baca Al-Fatihah begini ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu betul nggih. Keliru sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ha menjadi ha. Ini menurut madzhab Syafi'i batal salatnya. Kenapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim itu penyayang. Ar-Rahim pakai ha artinya apa? Artinya yang menurunkan hujan rintik-rintik. Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim pakai kho, yang indah suaranya. Kalau Ar-Rahim pakai ha, baru penyayang. Bayangkan, kekeliruan ha menjadi ha atau kho, jauh artinya. Ibu-ibu, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu artinya apa? Segala puji li milik Allah Rabb semesta alam. Jenengan keliru baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ain diganti jadi a, ha jadi ha. Alhamdu segala puji, alhamdu segala kehancuran milik Allah. Batal nggak salatnya kira-kira?
tertata, ibu-ibu. Maka sungguh belajar step by step itu menjadi sangat penting. Mulai pikirkan, ini terutama pengurus ini. Pikirkan agar jamaah itu mendapatkan sistematika pembelajaran yang runtut. Bab akidah runtut, bab fikih runtut. Ini penting dan ini sudah menjadi modeling di banyak masjid di Jogja. Saya mengampu lebih dari 10 masjid yang rutin. Itu semuanya modelingnya adalah seperti itu. Sehingga jamaah 2 tahun itu sudah ada progres yang panjang hasilnya. Nah, ini bab tentang sholat kita, ibu-ibu. Tentu saja ini butuh berpuluh-puluh kali pertemuan untuk selesai satu kitab sholat. Dari awal sampai akhirnya. Dari yang wajib, sunnah, semuanya dibahas. Ini hanya untuk prolog untuk panjenengan. Menurut jenengan, kira-kira jenengan butuh nggak belajar? Butuh kan? Itu yang sering saya katakan, kenapa Rasulullah mengulang-ulang yang namanya motivasi belajar. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Memang Rasulullah menyebutkan wajib likulli, berarti masing-masing, ibu. Jenengan tidak bisa mengatakan bapak kue sing sinau aku rasa, nggak bisa. Jenengan bertanggung-jawaban di sisi Allah, nafsi likuli. Jenengan bertanggung jawab terhadap perbuatan jenengan sendiri. Nggak bisa bapak kue sing iso, so aku nempel bapakku surga, aku surga. Mbahmu katanya. Nggak bisa begitu, ibu-ibu. Masing-masing jenengan harus punya ilmu. Allah berfirman di dalam Quran Surat ayat 9, Qul hal yastawi alladziina ya'lamun walladziina la ya'lamun. Kata Allah, katakan Muhammad, apakah engkau pikir sama antara orang yang tahu, orang yang berilmu, dan orang yang tidak tahu? Berbeda, ibu-ibu. Orang sholat di belakang imam, sama-sama sholat ini. Para ulama menyebut, satunya pahalanya setinggi langit, satunya satu pahala. Sama, sholatnya sama, gerakannya sama, selesainya sama. Kenapa? Satunya berilmu, satunya tanpa ilmu. Yang berilmu imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, fikirannya jauh, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Rabb itu artinya 5, ibu-ibu. Rabb artinya yang menciptakan, yang memberikan rezeki, itu masuk di sini. Yang mengatur semuanya dia, Rabb semesta alam. Maka ibu-ibu, sungguh mudah-mudahan pertemuan sore ini menjadi berkah buat panjenengan. Setidaknya saya sudah memotivasi jenengan untuk punyailah schedule di dalam pembelajaran. Sehingga masjid ini menjadi masjid yang penuh dengan ilmu. Dan berkah itu dimulai dengan ilmu. Ibu-ibu sedaya, kita akan pulang. Ada sebuah masjid, ini juga ibu-ibu yang menjadi motor penggeraknya, minta ke saya, Ustadz, tolong di sini dibahas tentang tamasya ke kampung akhirat. Masya Allah, saya kaget juga, itu di kampung loh ibu-ibu, bukan perumahan kayak gini loh. Ini di kampung pikirannya maju banget begini. Dia bawa kitab ke saya, kitabnya Mahmud Al-Misri. Masya Allah, tebel. Ustadz, tolong dibahas ini. Kenapa? Di sini sudah pada sepuh, sudah rata-rata di atas 40 tahun, sudah menjelang menghadap ke Allah. Masya Allah. Akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 saja. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik, sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Ada yang sudah 50 di sini? 50? Sudah maghrib. Sudah maghrib 50 ibu-ibu. Nek jenengan 50 kok salatnya urung pati bener, subhanallah, sudah mau maghrib. 66 sudah isya. Rasulullah tuh 61 punya, udah bonus. Kemarin sore saya ngisi pengajian diundang oleh orang suami istri masing-masing umurnya 73. Dalam rangka apa? Ustadz, saya mau tasyakuran karena 4 anak saya semuanya jadi pejabat. Saya bersyukur atas itu. Saya undang jenengan untuk ceramah di tempat saya. Subhanallah. Dia sadar saya tuh sudah isya lewat. Nggih. Mau subuh malahan. Belum pun subuh. Jadi kalau jenengan udah di atas 61 masih hidup, masa Allah ibu-ibu, bersyukur. Jadikan setiap waktu selalu zikrullah. Rasulullah bersabda, la yazalu lisanuk ratban min dzikrillah.
Basahi lisan panjenengan terus menerus dengan zikrullah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Itu perintah Rasulullah. Adalah orang-orang yang baik, yang cerdas. Adalah orang-orang yang dia zikrullah, mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, alias jenengan kelingan Gusti Allah terus. Gini apa nggih? Jenengan akan mboten berdiri lak duduk. Kalau nggak duduk ya berbaring. Kata Allah, orang-orang soleh itu orang-orang yang mengingat Allah berdiri, duduk, berbaring terus-terusan. Makanya bahasa Rasulullah, la yazalu lisanuk rotban min dzikrillah. Maka Rasulullah pun bersabda, min husni islamin mar'i tarkuhu malayakni. Di antara indahnya, eloknya Islamnya panjenengan ibu-ibu, tarkuhu malayakni, kata Rasulullah, tidak ikut-ikutan ngurusi yang bukan bagiannya. Itu Rasulullah yang ngendika loh. Jadi jenengan jangan terlalu banyak tuh grup WA. Ibu-ibu grup WA ini pinten Bu 20, subhanallah. Tangi turu WA, arep turu WA. Dederusane jenengan niku. Jenengan nek grup pelangsing mbok menawa jenengan ikutlah. Grup pitik, ngapain ngurusin pitik jenengan? Kadang-kadang kita ikut, nanti dibuka, hilang waktu ibu-ibu, hilang waktu. Rasul sebutan apa tadi? La yazalu lisanuk rotban min dzikrillah. Selalu basahi lisan ini dengan zikrullah. Rasulullah juga bersabda, kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisan tahilatani fil misan. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, mudah diucapkan di lisan, berat timbangannya di misan. Apa itu? Subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi. Daripada dengan bengong, ucapkan itu, masya Allah. Dan di antara dzikir terbaik adalah istighfar. Maka ada subbab, para ulama menyebut doa terbaik juga istighfar. Ada yang hari ini lagi pegel-pegel badannya, nggak enak badan, ada. Ini lagi musim ini, ada yang badan batuk sampai esak batuknya. Ada Ustaz. Ada yang begitu itu. Lagi. Banyakin istighfar ibu-ibu. 100 manfaat istighfar. Saya biasanya sampaikan 15 di beberapa nih. Satu di antaranya Quran surah Hud ayat 52. Allah berfirman, wa ya qaumi. Ini cerita Hud kepada kaumnya. Wa ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabb kalian. Kemudian dikatakan, yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum. Para ulama menyebut, apa maksud kalimat ini? Ini maksudnya istighfar itu akan menambah kekuatan badan ibu-ibu. Kekuatan badan, mohon maaf kalau ada yang belum punya anak, kesuburan. Disebutkan di dalam tafsirnya ini. Kalau jangan baca tafsir Kemenang, menafsir tentang Hud 52 ini, istighfar adalah, begitu bahasanya ya. Kalau jangan baca di tafsir Kemenang, adalah pangkal kebaikan jiwa, raga, harta, dan keturunan. Bayangin. Jadi kalau jangan tanya apa sih resep sehat istighfar, coba jangan praktekin demi Allah ibu-ibu. Kalau jangan menghujani diri panjenengan dengan istighfar ribuan kali, maka saya katakan jangan sampai bengong duduk tanpa istighfar. Subhanallah. 1 menit kita duduk berapa istighfar coba? 70-80 istighfar. Ibu-ibu, masya Allah. Jam berapa sekarang? Masih ya? Saya berusaha, saya simpulkan karena waktunya sempit. Mudah-mudahan jangan bisa mengingat yang ini. Nanti saya share insya Allah sebagai prolog. Ibu-ibu, saya tanya kepada panjenengan, apa arti istighfar? Apa arti istighfar ibu-ibu? Minta ampun kepada Allah, alias tolabul maghfirah. Betul, itu betul. Dan ini adalah pangkal kebaikan. Semua soal dihadapi dengan istighfar. Kenapa disebut tolabul maghfirah?
Ini tolong jenengan ingat-ingat betul ini. Ini insya Allah ilmu buat jenengan. Bismillah. Tolabul maghfirah. Maghfirah bahasa Arab artinya minta ampunan. Sabiku ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Contoh Quran surah Al-Hadid ayat ke-21. Sabiku berlomba-lombalah ila kepada maghfiratim mir rabbikum wa jannah, terhadap ampunan Allah dan surganya Allah. Ketahuilah ibu-ibu, di antara prasyarat masuk surga adalah diampuni dosa-dosa. Kenapa dikatakan tolabul maghfirah? Maghfirah bahasa Arab dari kata migfar. Apa migfar ibu-ibu? Migfar itu kalau bahasa kita topi wojo. Tahu topi wojo nggih? Kalau ini namanya apa nih? Peci. Bahasa Arabnya kolan suah. Fungsi kolan suah itu untuk nutup. Nek ditotok ngagem besi sakit buat ini. Sakit. Kerudung niku jenengan termasuk tutup, siter dalam bahasa Arab. Yang namanya migfar itu topi wojo. Nek topi wojo ditutup ngangge besi sakit mboten? Ting kan gitu. Gimana nggih? Maka ibu-ibu, jenengan minta istighfar itu minta dua hal. Yang pertama minta siter ditutupi. Yang kedua minta perlindungan alias wikoyah dalam bahasa Arab. Maksudnya pun pripun? Ya Allah, nek baju taku wingi dosa, tolong ditutupi ya Allah, ojo dibuka di dunia dan di akhirat. Ini kalau jenengan tahu kata-kata jangan dibuka, jenengan nangis ibu-ibu. Kenapa? Kalau jenengan dibuka buruknya, halus suami jenengan orang seneng berkelempor jenengan. Halah bojo kuwi, subhanallah. Maka saya kalau mau berangkat ngaji seperti ini, saya tanya ke istri, jenengan boleh cek. Aku ki patut kira-kira dino iki ngomong. Kalau dia nggak mengizinkan saya nggak berangkat. Karena yang paling tahu buntutnya saya ya beliau ini. Gimana bang? Ya namanya istri tahu semuanya. Maka sering saya katakan bapak, kalau jenengan hebat di luar kok istrinya mengatakan elek, jenengan ki elek. Pastikan kita cross check dengan pasangan kita tiap hari. Demikian suami. Kalau suami kok sampai galak sama istri, subhanallah. Orang lain suruh didoakin. Al-maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat kabeh. Lah kok bojone dhewe digalakin, subhanallah. Lantas dia muslimnya diletakkan di mana? Muslim artinya apa muslim? Berserah diri, siap diatur. Allah mengatur sayangi istrimu. Dititip ke kari mertua kok bisa-bisanya galak, subhanallah. Ini sanjang ke suami-suaminya dengan kata Pak Ustadz nih dengan galak ini bahaya neraka jahanam. Subhanallah. Nah, kemudian yang kedua, kita minta perlindungan. Maksudnya apa? Nek bacut wis dosa, ya Allah jangan berdampak. Paham dampak ibu? Sejatinya yang namanya dosa itu harus dikafarah langsung. Sejatinya. Contoh, jenengan berbuat dosa, bane bocor. Jenengan berbuat dosa, anak sakit. Jenengan berbuat dosa, jenengan cancer. Harusnya begitu. Kata Allah, wa ya'fu an kasir. Sungguh banyak yang aku ampuni dari dosa kalian. Laki-laki terutama misalnya, saya melihat jenengan tanpa jilbab dosa nggak? Dosa ibu-ibu, dosa. Saya melihat TV, ada orang nggak berjilbab, saya nikmati, saya lihat, dosa nggak itu? Dosa. Setiap kita hari ini tuh berproduksi dosa terus menerus gara-gara gadget nih loh. Di dalam kamar jenengan bisa memproduksi dosa sangat banyak. Jenengan melihat, mendengar, berucap, komentar hal yang negatif, dosa ibu-ibu. Meskipun jenengan jenenge ganti Rodiah, paling jenengan Busri, Rodiah, komentar, wah dasar bu ini, dosa nggak itu? Dosa. Allah tahu yang nulis Busri, meskipun jenengan ngakunya Rodiah. Gini apa nggih? Ada yang Busri namanya? Tidak sengaja, tidak sengaja. Masya Allah. Yang seperti itu harus diistighfari. Kalau nggak diistighfari, nuktatun sauda. Setiap perbuatan dosa menjadi noktah hitam di dalam hati panjenengan. Kalau diterus-terusan kalabal rona ala kulubihim, jenengan hatinya akan jadi ron. Ketika jadi ron sudah tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dan ini sebahaya-bahayanya dampak dosa. Contoh,
Jenengan ibu-ibu sekarang, kalau jenengan sekarang ketinggalan sholat kok isih tentrem matine, subhanallah. Itu hati panjenengan lagi diliputi nuktatun sauda karena banyaknya dosa-dosa. Jenengan orang sholat duha kok enteng mawon, orang sholat duha ben santai wae, subhanallah. Sholat duha itu 2 rakaatnya untuk apa itu? Memberikan sedekah ke sendi-sendi jenengan yang 360 itu. Seharusnya setiap hari disedekah itu. Rasulullah mengatakan cukup dengan 2 sholat duha atau 4 rakaat sholat duha jenengan mendapatkan sedekah untuk sendi-sendi. Oh, jenengan liwat hari enggak sholat duha santai mawon, subhanallah. Ini dampak dosa ini. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan, kalau seseorang hatinya bersih, maka ketika dia meninggalkan kewajiban dia semereset hatinya. Ya Allah, jebul wisubuh aku ora tangi wengi. Subhanallah. Dia menangis hatinya. Kalau jenengan meninggalkan itu semua kok tentrem, ini masalah. Ini diantara dampak dosa yang paling ditakuti oleh para ulama. Ketika jenengan dibuat nyaman dengan bermaksud, jenengan hibah naudzubillah. Ngomongin orang misalnya, tentrem bae jenengan. Lagi ngomongin orang tentrem malah menikmati, subhanallah. Itu karena dampak dosa-dosa. Subhanallah. Maka istighfar. Banyak-banyak istighfar. Yang di dalam istighfar itu mengandung, ya Allah, tutup aib saya ya Allah. Yang kedua, ya Allah, wis bacut ya Allah, jangan dihukum saya ya. Itu 2 itu yang diminta. Maka namanya tolabul maghfirah. Penting buatan belajar kalau sendiri. Penting buatan. Selama ini dengan istighfar jangan-jangan jenengan nggak tahu beginian. Gini bagi, apa arti istighfar nggak ngerti? Ini yang saya katakan, kita ngaji itu butuh silabus ibu-ibu. Sehingga ada urut-urutan. Kenapa saya katakan tentang istighfar? Dari awal jenengan takbiratul ihram sampai salam, yang namanya sholat itu isinya istighfar, ibu-ibu. Allahu Akbar. Kalau jenengan yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya, ada 13 pilihan ya. Iftitah itu ada 13 bacaan ibu-ibu. Kalau jenengan ada yang pakai kabiro, diganti-ganti. Ah mau Ustaz siji beus sampe angel menor apa-apa deh. Justru itu ngaji ibu-ibu. Ngaji. Itu isinya istighfar. Jenengan ruku. Di antara salah satu bacanya adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Apa itu? Istighfar ibu-ibu. Allahumma gfirli. Kapan dibaca? Ini sejarahnya, bacaan ini dibaca oleh Rasulullah ketika sudah sepuh. Kenapa? Ini adalah perintah Allah di dalam Quran surah An-Nasr ayat 3. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika sudah datang nasrullah, pertolongan dari Allah dan kemenangan al-fath, orang Islam berbondong-bondong masuk Islam, maka tanda Rasulullah sudah dekat dengan ajalnya. Sesaat tidak lama setelah idza jaa nasrullah turun, maka kemudian Rasulullah sedo. Maka setelah turun surat ini Rasulullah selalu baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maka kalau jenengan sudah sepuh itu yang banyak dibaca. Di Muhammadiyah kalau nggak salah pakai itu. Nggih. Redaksinya sebenarnya ada lebih dari 7. Jangan boleh ganti-ganti. Nggih. Bisa subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Salah satunya ini. Ketika Rasulullah sepuh baca itu. Kenapa? Perintah dari Allah. Fasabbih, bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji nama Allah, wastaghfir, dan beristighfarlah. Kalimatnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ibu-ibu, bayangkan, merinding kalau jenengan tahu kalimat per kalimat di dalam sholat. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Apa bacaannya? Rabbighfirli warhamni. Ada yang pakai 5, ada yang pakai 7, ada yang pakai 8. Hadisnya ada 5. Muhammadiyah biasanya pakai yang 5. Saya karena pelajari seluruh madhab, jadinya saya tahu semuanya. Keluarga saya itu Muhammadinu. Ibu saya itu masih sampai hari ini masih pengurus, ibunya beliau ini masih pengurus Muslimat NU. Bapak saya dulu pengurus Muhammadiyah. Jadi keluarga Muhammadinu saya itu. Maka saya paham keduanya. Teman-teman saya banyak di Al-Irsa juga, banyak yang di Salafi juga, yang di Persis juga, sehingga pemahamannya jadi insya Allah luas. Dan ini jadi nggak gumunan. Jadi nggak gumunan dengan fikih. Jadi yang namanya sholat isinya juga istighfar. Salah satu
Redaksi doa sebelum salam. Jenengan kalau sudah tasahud sebelum salam doanya apa ibu-ibu? Apa doanya? Salah satu yang terkenal adalah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu masyhur. Tapi ada doa lain, Allahumma gfirli, itu juga termasuk. Dan seterusnya agak panjang. Jadi memang yang namanya sholat itu isinya istighfar. Maka di banyak masih saya sampaikan khusus belajar tentang istighfar. Dari mengapa kita beristighfar sampai faidah-faidah istighfar. Satu alasan mengapa kita beristighfar ibu-ibu. Para ulama menyebut karena kita tidak bisa bersyukur kepada Allah sebagaimana mestinya. Surah An-Nahl, surah Ibrahim mengatakan, jikalau kita hendak menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mungkin bisa kita menghitung. Contoh, doa keluar dari kamar mandi apa ibu-ibu? Ghufranak. Ghufranak itu apa? Ampunanmu ya Allah, berarti istighfar. Lah kok dari kamar mandi lah kok istighfar? Kenapa ibu-ibu? Karena jenengan habis buang, jenengan mungkin lupa bahwa kalau nggak bisa buang itu jenengan pripun. Coba jenengan nggak bisa buang air besar 5 hari, ke dokter buatan jenengan? Ke dokter. Jenengan nggak bisa pipis 3 hari. Ayo, gitu kira-kira kan? Gini apa Gi? Kita tuh nggak bersyukur yang begituan itu. Ya Allah, saya bersyukur iso pipis, saya bersyukur iso gini apa Gi? Maka kita keluar langsung, ghufranak, ampunanmu ya Allah. Karena saya nggak bisa bersyukur kepada yang seperti itu. Apalagi bisa melihat, bisa ngomong, bisa menghirup. Mana yang kita syukuri ibu-ibu? Subhanallah. Itu satu alasan mengapa kita istighfar ibu-ibu. Maka jangan sampai bengong tanpa istighfar. Subhanallah. Eman. Lewat 17. Karena udah 15 saya khawatir jenengan terus protes, Ustadz dibatasi malahan gitu. Ibu-ibu, Masya Allah. Jadi tolong gunakan waktu seefektif mungkin. Seefektif mungkin. Jenengan habis sholat, Assalamualaikum, zikirnya apa yang pertama? Astagfirullah 3 kali. Gini bang, pertanyaannya, kenapa jenengan istighfar kok bukan Alhamdulillah? Alhamdulillah rampung sholat. Ini yang sering terjadi. Panduannya adalah istighfar. Kenapa? Ya Allah, iki mau sholat petang rakaat endi sing khusyuk. Itu maksudnya, ibu-ibu. Masya Allah. Sungguh, kalau agama ini kita pegangi dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Terakhir, ibu-ibu. Kita hidup di dunia, tujuan kita apa? Ibadah. Surah Ad-Dzariyat, surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Pertanyaan sekarang, jenengan diciptakan untuk ibadah toh? Jenengan enggak ada yang lain toh? Apa arti ibadah? Liya'buduni. Para ulama menyebut ismun jami'un likulli yuhibbu wa yarda. Segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho, aqwal wal af'al, perbuatan dan perkataan, lahir dan batin. Pastikan jenengan kalau ingin sesuai dengan tujuan penciptaan, kalau bicara, melihat, mendengar, ukur, ini Allah cinta dan ridho tidak. Kalau tidak, berarti jenengan keluar rel. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, tidak penting saya mati kapan. Yang penting ketika saya diambil, saya lagi di rel ibadah. Lagi melakukan yang Allah cinta dan ridho. Jangan na'udzubillah, lagi berzina mati, subhanallah. Lagi berghibah, mati, subhanallah. Lagi berghibah. Ada nggak yang begitu? Kemarin ibu-ibu, saya ceramah begini nih. Ada orang nangis setelah ceramah gara-gara apa? Ada seorang laki-laki pejabat mati di atas perempuan yang lagi dizinai. Ada nggak begitu di video YouTube? Ada. Beliau cerita ke saya, subhanallah Ustadz, dulu waktu saya masih muda, dia cerita ke saya itu apa yang belum, sekarang sudah tobat Ustadz. Subhanallah, untung nggak mati waktu itu. Subhanallah. Jadi ingat, kita harus dalam koridor ibadah. Jangan keluar rel. Nggak penting kita mati di mana dan kapan. Mau di atas pesawat terbang. Yang penting kita lagi melakukan sesuatu yang Allah cinta dan itu. Itulah arti liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah hidup di dunia, kita harus beruntung. Kita ikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Nanti ujung-ujungnya kita akan kembali. 2 terminal kita, sorga atau neraka. Allah belikan salat.
untuk mendapatkan surga. Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir. Hafal mboten? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah, siapapun yang berkehendak untuk bertemu dengan Robnya, kalau bertemu berarti di mana? Di surga. Di neraka nggak ketemu Allah. Maka disyaratkan dua, falyamal 'amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak mati dalam keadaan syirik yang pertama. Jenengan jangan sampai lagi berbuat syirik mati, lagi ke dukun mati. Itu jenengan di neraka jahanam selama-lamanya nggak bisa keluar itu. Karena dosa satu-satunya yang nggak diampuni dosa syirik. Quran surah An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah mengampuni dosa apapun, tapi tidak dengan syirik. Lagi berzina mati pasti neraka bukan? Belum tentu. Lagi maling ditembak Pak polisi mati pasti neraka bukan? Belum tentu. Allah masih bisa ampuni. Tapi kalau lagi berbuat syirik mati pasti di neraka jahanam. Boten saged betal. Subhanallah. Yang kedua, amal soleh. Apa syarat amal soleh? Dua. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan. Ikhlas karena Allah dalilnya jangan hafal semua juz 30 surah Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintah kalian untuk beribadah kecuali harus mukhlishina lahuddin, hanya ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutaba'ah. Ikut apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa sekali lagi ujung-ujungnya kita harus belajar terstruktur, jelas pembelajarannya. Sebagaimana saya dulu belajar di pondok, urut-urutan kitab 1, 2, 3. Itu yang saya bawa ke masyarakat, apa yang saya pelajari dulu di sana. Mudah-mudahan ini membantu panjenengan untuk punya pemikiran ke depan yang lebih maju, sehingga punya pengajian yang lebih maju, dan jamaahnya pun jauh lebih maju dibandingkan apa yang sebelumnya. Meskipun saya yakin di sini sudah ada pendidikan yang lain, tapi mudah-mudahan isi menjadi pemicu untuk panjenengan semuanya, sehingga dari sini ke depan ingat-ingat setiap apa yang dilihat, didengar, diucapkan, Allah cinta atau ridho atau tidak. Kalau tidak, tinggalkan. Khawatir ketika kita mati dalam kondisi yang seperti itu. Subhanallah. Kita sering minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Kita minta husnul khotimah. Ini yang sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf karena agak tergesa-gesa, karena ini mungkin pertemuan pertama jadi seperti ini kondisinya. Saya biasa yang kedua, udah lama banget sih, udah lama jadi lupa ya. Mudah-mudahan Allah berkahi, demikian juga mudah-mudahan yang berkahi. Sekali lagi terakhir, sebagaimana permintaan Pak Imron dan keluarga untuk minta doa panjenengan untuk mendapatkan umroh yang mabrurah, diminta betul oleh keluarga Bu Imron, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya umum insya Allah. Yang pertama kita minta keselamatan untuk kita semua dan keselamatan untuk yang pergi insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula konduraken, monggo Bu.